Buku ini adalah salah satu karya penting dalam pengembangan diri dan komunikasi antar pribadi. Dale Carnegie memberikan panduan praktis yang sangat bermanfaat tentang cara membangun hubungan yang kuat dan mempengaruhi orang lain secara positif. Di bagian pertama, Carnegie membahas dasar-dasar dalam membangun hubungan yang positif. Dia menegaskan pentingnya menyapa dengan tulus, mendengarkan secara aktif, dan menunjukkan minat tulus terhadap kehidupan dan pandangan orang lain. Dale Carnegie dalam bukunya How to Win Friends and Influence People sangat mementingkan pentingnya membangun hubungan positif dengan orang lain. Berikut adalah beberapa konsep utama yang dijelaskan oleh Dale Carnegie dalam konteks membangun hubungan positif. Yang pertama, menyapa dengan tulus. Yang kedua, memperlihatkan minat tulus. Yang ketiga, ingat nama orang lain. Yang keempat, menjaga kritik dan keluhan. 5. Berbicara tentang minat mereka. 6. Memberikan apresiasi dan pujian. 7. Mendengarkan secara aktif. 8. Tunjukkan ketertarikan pada orang lain. Dan 9. Menghindari sifat egois. Dale Carnegie percaya bahwa membangun hubungan positif melibatkan kejujuran, empati, dan rasa hormat terhadap orang lain. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam membangun hubungan sosial yang kuat, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan diri yang lebih baik secara keseluruhan. Bagian kedua membahas tentang bagaimana kita dapat membuat orang lain merasa penting. Carnegie mengajarkan bahwa memberikan apresiasi tulus kepada orang lain, memperhatikan keinginan mereka, dan menghargai kontribusi mereka adalah kunci untuk membangun hubungan yang bermakna. Dale Carnegie dalam bukunya mengajarkan pentingnya membuat orang lain merasa penting sebagai landasan dalam membangun hubungan yang kuat dan positif. Dia mengakui bahwa keinginan manusia untuk dihargai dan diakui adalah aspek universal dalam interaksi sosial. Berikut adalah beberapa konsep utama yang dijelaskan oleh Carnegie dalam konteks membuat orang lain merasa penting. Yang pertama, apresiasi tulus. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. 3. Mengakui prestasi orang lain. Yang keempat, memberikan fokus pada mereka. Yang kelima, ingat nama orang lain. 6. Menghindari kritik dan menghargai ide mereka. Yang ketujuh, memberikan posisi terhormat. Dan yang ke-8, berbagi pengalaman bersama. Dalam intinya, membuat orang lain merasa penting melibatkan pengakuan, penghargaan, dan perhatian yang tulus terhadap keberadaan, gagasan, dan perasaan mereka. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk membangun hubungan yang mendalam dan positif dengan orang lain, serta menciptakan ikatan yang lebih kuat dalam interaksi sosial. Pada bagian ketiga, Carnegie berbicara tentang strategi mempengaruhi orang lain tanpa menimbulkan ketidakpuasan. Ini melibatkan memberikan pujian yang tulus, melihat dari sudut pandang mereka, dan menghindari kritik yang merendahkan. Dale Carnegie dalam bukunya membahas tentang bagaimana mempengaruhi orang lain secara positif dengan cara yang efektif dan membangun. Dia berpendapat bahwa mempengaruhi orang lain bukanlah tentang memaksa atau memanipulasi, tetapi tentang memahami dan menghormati perspektif mereka. Berikut adalah beberapa konsep utama yang dijelaskan oleh Carnegie dalam konteks mempengaruhi orang lain secara positif. Yang pertama, melihat dari sudut pandang mereka. Yang kedua, memberikan pujian yang tulus. Yang ketiga, menghindari kritik yang merendahkan. 4. Memberikan kritik dengan bijaksana. 5. Mengajukan pertanyaan yang mengubah pikiran atau yang menggugah pikiran. 6. Mencari kesepakatan bersama. 7. Memberikan dorongan yang positif. 8. Menggunakan pertanyaan daripada perintah. Dan yang ke-9 itu adalah menunjukkan pemahaman dan empati. Pendekatan Carnegie dalam mempengaruhi orang lain secara positif berfokus pada penerimaan, empati, dan penghargaan dengan perspektif dan perasaan mereka. Ini membantu menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dan saling menguntungkan, memungkinkan Anda membangun hubungan yang positif dan mendalam dengan orang lain.
Di bagian keempat, buku ini membahas bagaimana kita bisa lebih efektif dalam berkomunikasi dan bekerja sama. Carnegie menekankan pentingnya berbicara dengan cara yang positif, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menghindari perdebatan yang tidak produktif. Dale Carnegie dalam bukunya mengajarkan pentingnya komunikasi dan kerjasama efektif dalam membangun hubungan yang kuat dan positif. Dia berpendapat bahwa kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama secara produktif adalah keterampilan kunci untuk mencapai kesuksesan dalam hubungan antar manusia. Berikut adalah beberapa konsep utama yang dijelaskan oleh Carnegie dalam konteks komunikasi dan kerjasama efektif. Yang pertama, berbicara dengan cara yang positif. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. 3. Menghindari perdebatan yang tidak produktif. 4. Menghindari perbedaan pendapat. 5. Menggunakan pertanyaan yang membuka diskusi. 6. Menghindari argumen yang sia-sia. 7. Membangun tim yang kuat. 8. Menghargai kontribusi orang lain. Dan yang ke-9, berbicara tentang tujuan bersama. Dalam intinya, komunikasi dan kerjasama efektif melibatkan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara dengan positif, dan bekerja sama secara harmonis. Pendekatan ini membantu membangun lingkungan yang mendukung perkembangan tim dan hubungan yang lebih kuat dengan orang lain. Pada bagian terakhir, Carnegie membahas bagaimana mengatasi tantangan dalam hubungan. Dia menunjukkan bahwa memberikan dorongan positif, menghormati pendapat orang lain, dan menghindari mengkritik mereka secara frontal dapat membantu menjaga kerukunan. Dale Carnegie dalam bukunya juga membahas bagaimana mengatasi tantangan dalam hubungan antar manusia dengan cara yang konstruktif dan membangun. Dia berpendapat bahwa konflik dan perbedaan pendapat adalah bagian alami dari interaksi sosial dan memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan. Ini adalah kunci untuk mempertahankan hubungan yang sehat dan positif. Berikut adalah beberapa konsep utama yang dijelaskan oleh Carnegie dalam konteks mengatasi tantangan dalam hubungan. Yang pertama, menghindari perdebatan yang merugikan. Kedua, memberikan kemenangan pada lawan pembicara. Dan 3. Menghindari kritik yang merendahkan. 4. Mencari titik kesamaan. 5. Memberikan pengertian dan empati. 6. Mengendalikan emosi. 7. Menghindari kritik langsung. Yang ke-8 berfokus pada solusi. Dan yang ke-9 mendahulukan hubungan daripada ego. Dalam intinya, mengatasi tantangan dalam hubungan melibatkan keterampilan dalam berkomunikasi, mengendalikan emosi, dan mencari solusi yang membangun. Pendekatan ini membantu meminimalkan konflik, mempertahankan hubungan yang baik, dan menciptakan lingkungan yang harmonis dalam interaksi sosial. Jadi, How to Win Friends and Influence People adalah buku yang tidak hanya memberikan panduan praktis, tetapi juga mendorong kita untuk merenung tentang hubungan sosial kita. Saya sangat menyarankan untuk membaca buku ini secara keseluruhan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Jika teman-teman ingin mempelajari buku ini lebih lanjut dan ingin membaca buku ini lebih dalam, teman-teman bisa klik untuk link yang ada di kolom deskripsi, karena di sana saya sudah mencantumkan untuk link pembelian bukunya. Teman-teman bisa klik aja dan bisa beli untuk bukunya. Ada satu kata yang sangat-sangat menarik dari buku ini, itu adalah tidak adanya tindakan melahirkan keraguan dan ketakutan. Tindakan melahirkan keyakinan dan keberanian. Jika Anda ingin menaklukkan ketakutan, jangan duduk di rumah dan memikirkan hal tersebut. Pergilah keluar dan sibukkan diri Anda. Saya Ahmad NH. Terima kasih.